Kesehatan mental. Kita kan sering banget ya dengar istilah ini, tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar mikirin, ini tuh artinya apa sih? Nah, kali ini kita bakal bongkar bareng-bareng apa itu kesehatan mental, dan ini jauh lebih dalam dari sekedar nggak punya penyakit. Jadi, apa sehat mental itu cuma berarti kita nggak punya diagnosis depresi atau kecemasan? Kayaknya banyak dari kita mikirnya gitu ya. Tapi tunggu dulu. Pandangan kayak gitu tuh sempit banget. Ibaratnya, kita bilang kita sehat fisik cuma karena lagi nggak flu. Padahal kan kebugaran sejati itu soal kekuatan, daya tahan, dan vitalitas. Nah, kesehatan mental juga persis kayak gitu. Biar lebih kebayang, coba deh kita pinjam kacamata seorang psikoanalis namanya Nancy McWilliams. Dia punya kerangka berpikir yang, kaya banget. Menurut dia, tujuannya itu bukan cuma hidup tanpa gejala, tapi kehidupan yang baik, sebuah kehidupan yang penuh makna. Jadi, apa aja sih pilar dari kehidupan yang baik ini? Yuk kita bedah satu-satu. Oke, pilar yang pertama, ini soal membangun fondasi diri kita. Benar-benar intinya kita itu siapa? Ini tentang gimana cara kita terhubung sama diri sendiri dan orang lain yang nantinya ngebentuk cara kita ngadepin dunia. Kita mulai dari yang namanya keamanan keterikatan. Coba deh bayangin, pas lagi ada masalah, insting pertama kamu apa? Lari ke orang lain buat cari dukungan, atau malah nutup diri, takut disakitin? Nah, kesehatan mental yang oke itu akarnya ada di sini. Kemampuan buat percaya sama orang lain dan ngelihat mereka sebagai sumber dukungan, bukan ancaman. Berikutnya, ada yang namanya kesinambungan diri. Pernah nggak kamu ngerasa aku yang sekarang masih orang yang sama kok kayak aku 5 tahun lalu meskipun banyak yang udah berubah? Atau bisa ngebayangin diri kamu 5 tahun lagi dan ngerasa itu tetap kamu. Ini juga soal ngerasa nyaman di badan sendiri. Ngerasa kalau tubuh ini tuh aku, bukan cuma itu atau sekedar cangkang. Lanjut, ada agency. Simpelnya, ini keyakinan kalau kamu itu pilotnya dalam hidupmu, bukan cuma penumpang. Ini perasaan kalau pilihan-pilihan kamu tuh beneran ngaruh dan bisa ngebentuk jalan hidupmu. Dan bedanya tuh jauh banget. Orang yang nggak punya agensi, kalau ditanya, kenapa kamu nikah sama pasanganmu? Jawabannya bisa jadi, ya waktu itu kayaknya itu hal yang paling pas aja buat dilakuin. Seolah-olah hidup tuh ya terjadi gitu aja ke dia. Beda banget sama orang yang punya agensi. Dia bakal sadar betul, hidupku ya dibentuk sama pilihan-pilihanku sendiri. Nah, ini juga penting banget, harga diri yang sehat. Ini punya dua pilar. Pertama, realistis. Artinya, kamu bisa nerima dirimu cukup baik, nggak perlu ngejar-ngejar kesempurnaan yang nggak ada habisnya. Kedua, andal. Maksudnya, harga dirimu nggak gampang goyah. Dapat kritik nggak langsung hancur, dapat pujian juga nggak langsung terbang ke langit. Oke, pilar pertama beres. Sekarang kita pindah ke pilar kedua, kekuatan batin. Ini soal perkakas internal kita. Alat-alat yang kita pakai buat navigasi dunia emosi dan segala tantangannya. Ini namanya regulasi afek, atau gampangnya kemampuan ngelola perasaan. Kadang disebut juga kekuatan ego. Pertanyaannya, bisa nggak kamu ngadepin stres tanpa meledak marah atau nangis kejer? Ini soal ngejaga emosi tetap stabil, bahkan pas lagi ada badai sekalipun. Kematangan psikologis itu punya dua kemampuan keren ini. Satu, refleksi diri. Kemampuan buat ngintip ke dalam pikiran sendiri dan nanya, kenapa ya aku ngerasa kayak gini? Dua, mentalisasi. Ini kemampuan buat keluar dari kepala sendiri dan coba ngebayangin apa yang mungkin dirasain orang lain. Nah, ini nih dasarnya empati yang sesungguhnya. Seringkali proses penyembuhan itu bukan soal ngubah masa lalu loh. Tapi justru tentang menerima hal-hal yang emang gak bisa diubah. Entah itu trauma, keterbatasan diri kita, atau kehilangan. Justru pas kita berhenti ngelawan kenyataan, kita ngasih ruang buat diri kita buat berduka. Dan setelah duka itu lewat, baru deh muncul ruang buat rasa syukur dan pengampunan. Dan kutipan ini ngegambarinnya dengan pas banget. Coba deh lihat. Sering kan kita dengar cerita orang yang sakit parah, terus pas mereka akhirnya bisa menerima diagnosisnya, mereka justru jadi lebih menikmati setiap momen kecil. Jadi, menerima keterbatasan kita, termasuk fakta bahwa kita semua bakal mati, justru bikin hidup kerasa jauh lebih hidup dan berharga. Oke, pilar terakhir. Ini yang nyatuin semuanya. Jadi, gimana caranya kita pakai fondasi diri yang kuat dan kekuatan batin tadi buat benar-benar hidup dan nemuin makna di dalamnya. Pasti kita semua pernah ngerasain dilema ini kan? Di satu sisi, ada kebutuhan buat bela diri sendiri, negesin apa yang kita mau dan butuhin. Di sisi lain, ada juga kebutuhan buat jadi bagian dari komunitas, yang kadang artinya kita harus berkorban buat kepentingan bersama. Nah, kalau dipikir-pikir, kayaknya logis ya. Kalau sehat mental itu artinya nemuin titik tengah yang pas, semacam kompromi aman gitu di antara keduanya.
Tapi, apa benar sesimpel itu? Ternyata enggak. Justru ini bagian yang mengejutkan. Penelitian nunjukin kalau orang yang paling sehat secara psikologis itu bukan yang ada di tengah-tengah. Malah mereka kuat di dua-duanya. Mereka bisa banget jadi singa yang memperjuangkan diri sendiri pas lagi butuh. Tapi di saat lain, mereka juga bisa dengan tulus dan sepenuh hati ngedahuluin kebutuhan orang lain atau komunitasnya. Lanjut, ada yang namanya vitalitas. Ini tuh lawan dari perasaan mati dari dalam. Ini perasaan hidup, semangat, punya antusiasme alami, dan rasa penasaran. Ini lebih dari sekedar nggak depresi ya. Ini soal percikan energi dalam hidup. Seringkali tantangan terbesar di terapi itu justru bantu orang buat nemuin lagi vitalitasnya yang hilang. Ujung-ujungnya, semua kapasitas yang kita omongin dari tadi itu mengerucut ke 3 hal ini. 3 penanda kehidupan yang baik menurut Freud. Pertama, kemampuan buat mencintai orang lain apa adanya, tulus. Kedua, kemampuan buat nemuin makna dalam pekerjaan atau kontribusi kita. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, kemampuan buat bermain, melakukan sesuatu yang seru dan spontan tanpa ada tujuan apa-apa. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Kemampuan dasar buat cinta, kerja, dan main itu jauh lebih penting dari daftar gejala apapun. Ini intinya ngejalanin hidup yang baik dan penuh makna. Oke, jadi apa nih intisari dari semua ini? Ini bukan cuma soal daftar, tapi soal cara kita ngelihat kesehatan mental itu sendiri. Yang paling penting buat diingat adalah semua pilar dan kapasitas ini tuh bukan checklist yang bisa dicentang terus selesai. Ini lebih kayak ngerawat taman, perlu kita siram dan pupuk terus-menerus seumur hidup kita. Ini perjalanan buat tumbuh, bukan tujuan akhir. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungin. Dari semua kapasitas kehidupan yang baik yang udah kita bahas tadi, dari soal agensi, penerimaan, sampai vitalitas, mana sih yang paling kena buat kamu saat ini? Kapasitas mana yang paling pengen kamu perkuat dalam perjalananmu sendiri?